Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menggambarkan tentang keadaan umat pada hari kiamat. Bagaimana mereka mengikuti para nabinya sesuai dengan jumlah pengikutnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan di dalamnya kita juga mengetahui tentang eh, orang-orang yang tidak masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu, maka sifat-sifatnya adalah mereka itu adalah di antaranya orang-orang yang tidak pernah berhubungan dengan tukang ramal dan para dukun. Nah, marilah kita perhatikan bersama bagaimanakah keadaan peristiwa itu pada hari kiamat, sekaligus jika kita mengetahui tentang sifat-sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya al-umam." Diperlihatkan kepadaku keadaan seluruh umat. Umam artinya jamak dari umat, ya. Jadi keadaan seluruh umat manusia ini pada hari kiamat. Fara'aitun fara'aitun an-nabiyya wa mahu ar-ruhaitu. Maka ditampakkan, maka aku melihat, maaf ya, aku melihat seorang nabi dan besertanya ada ar-ruhaitu. Ar-ruhaitu itu adalah sebuah rombongan kecil. Rombongan kecil yang jumlahnya kurang dari 10 orang. Wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulani. Ada juga nabi yang besertanya ada seorang pengikut atau dua orang pengikut. Wa nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Dan ada nabi yang tidak disertai oleh seorang pengikut sekalipun, ya. Jadi ini keadaan di mana para nabi berdakwah menyeru kepada umatnya. Ada pengikutnya cuma satu, dua, ada yang jumlahnya tidak sampai 10. Bahkan ada nabi yang sendirian, artinya seruannya tidak mendapatkan sambutan. Jadi memang kebenaran itu tidak sama dengan jumlah banyak. Tidak mesti yang benar itu banyak pengikut, tapi benar adalah satu kebenaran, sedangkan banyaknya orang berkumpul dan mengikuti itu adalah eh, hitungan yang berbeda. Ini adalah sebuah ujian keikhlasan yang dicontohkan oleh para nabi, betapa mereka sampai tidak dapat pengikut dalam dakwahnya. Kemudian itrufi'a li sawadun azim. Kemudian nampak kepadaku sawadun azim, satu rombongan yang besar, ya, rombongan yang besar. Fadhanantu annahum ummati, maka aku mengira mereka itu adalah umatku. Bagi lali maka dikatakanlah kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan pengikutnya. Nah, ini adalah Musa dan pengikutnya. Jadi Nabi Musa alaihissalam memang pengikutnya itu cukup banyak. Nah, sehingga pada hari kiamat nanti bisa ditambahkan bahwa jumlah mereka itu sangat banyak, umat Bani Israel, ya, yang begitu banyaknya.
Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat begitu banyaknya umatnya itu, maka beliau mengira itu adalah umat Nabi Muhammad. Walakin ungzur ilal ufuk fanadhartu faida sawadun azim. Akan tetapi lihatlah ke arah ufuk, batas pandang, ya. Maka aku melihat satu rombongan yang besar. Bagi lali undurilal ufuk al-akhar. Maka lihatlah ke arah eh, batas pandang yang ke arah yang lain. Maka aku melihat jumlah yang begitu banyak. Bagi lali hadhihi ummatuka. Maka dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan. Dan di dalamnya berserta dengan mereka itu ada 70.000 sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab. Mereka itu masuk ke surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, jumlah 70.000 ya ini bukan kemudian menunjuk kepada angka pasti hanya 70.000, tapi justru menunjuk kepada jumlah angka yang banyak, ya, 70.000. Ya, karena memang penunjukan angka itu tidak mesti menunjuk kepada angka bulat 70.000. Seperti halnya bahwa orang yang berbuat baik akan mendapatkan pahala 700 kali lipat. Sebenarnya angka 7 memang menjadi satu angka istimewa, ya, sebutan untuk menunjuk satu angka yang jumlah yang cukup ya banyak gitu ya. Nah, kemudian apalagi disebut dengan 70.000. Nah, ini menunjuk angka yang lebih banyak lagi. Artinya dari umat Nabi Muhammad SAW ini maka jumlah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu jumlahnya sangat banyak. Nah, insya Allah ini bisa kita korelasikan, ada munasabahnya dengan riwayat yang lain ketika Rasulullah bertanya tentang eh, kepada para sahabat ya, eh, siapakah dari umatku ini yang termasuk syuhada, syahid. Nah, maka kemudian Rasulullah mengatakan, para sahabat mengatakan, mereka yang terbunuh di jalan Allah, mereka itulah yang disebut sebagai syuhada. Maka Rasulullah mengatakan, kalau demikian maka jumlah umatku yang termasuk kategori syuhada terlalu sedikit. Maka kemudian Rasulullah menyebut beberapa perincian, ada disebutkan di sebuah riwayat 5, ada disebutkan 7. Nah, di dalamnya ada bukan hanya al-maktul fisabilillah, orang yang terbunuh di jalan Allah, tapi termasuk al-mautu fisabilillah, orang yang meninggal di jalan Allah. Artinya tidak terbunuh, tapi dia mati di jalan Allah. Melakukan satu kebaikan, kemudian meninggal di perjalanannya itu. Atau ketika dia sedang melakukan kebaikan itu. Ada lagi yang mati karena tenggelam, mati karena tertimpa reruntuhan, ada yang karena melahirkan, dan banyak perinciannya. Jadi tentang angka 70.000 itu, kenapa saya katakan ada korelasinya dengan hadis tentang syahid tadi itu, karena salah satu eh, deskripsi yang diberikan Rasulullah tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah diantaranya orang yang mati syahid. Hmm. Dan sehingga kita tidak kemudian berhenti kepada 70.000, kemudian sahabat saja jumlahnya sudah lebih dari 70.000. Sehingga kita kehilangan harapan untuk mendapatkan kesempatan ini.
Nah, saya yakin sudah barang itu apa yang disampaikan Rasulullah tujuannya bukan seperti itu ya. Bukan untuk menjadikan kita pesimis untuk masuk dalam 70.000 tadi itu. Jadi 70.000 itu tuh angka yang kemudian tidak hanya 70.000, berlipat-lipat kali dari angka itu menunjukkan satu jumlah yang besar. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu wa khadun nasu fi ulaika alladziina yadkhulunal jannata bila hisab wala adab. Maka kemudian Rasulullah bangkit fadakhala manzilahu kemudian masuk ke dalam rumahnya wa khadun nasu maka manusia membicarakan berdebat tentang fi ulaika alladziina yadkhulunal jannata tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga bila hisab wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Siapa mereka itu? Ya, mereka membicarakan dan mendiskusikan masalah itu. Faqala ba'duhum maka berkata sebagian wala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin mereka adalah orang-orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian berpendapat demikian. Wa qala ba'duhum maka berkata sebagian yang lain fala alahum maka kemungkinan mereka itu alladzina wulidu fil Islam adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam walam yusyriku billahi maka mereka tidak pernah memperserikatkan Allah. Jadi mereka yang lahir dalam keadaan Islam dan tetap Islam sampai ajalnya. Ya ini menunjukkan ketawaduan dan kerendah hatian para sahabat. Jadi mereka menyadari bahwa mereka dulunya sebagiannya adalah atau sebagian besar mereka adalah pernah hidup di masa jahiliyah, kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa generasi yang lahir tidak mengenal masa jahiliyah itu sebagai generasi yang selamat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian yang lain wadakaru asya. Kemudian mereka bicarakan yang lain-lain lagi, mungkin ada banyak usulan. Faqaraja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah keluar ya, menemu mereka lagi. Faqala malladzina taquduna fi apakah yang sedang kalian bicarakan? Fa'akbaruhu maka mereka menyampaikan kepada beliau. Faqala maka Rasulullah berkata, humul ladzina la yarqun. Mereka itulah orang-orang yang tidak pernah meruqyah wala yastarqun dan tidak pernah meminta ruqyah wala yatatayyarun dan mereka tidak pernah mengundi nasib dengan tatoyur wa ala rabbihim yatawakkalun dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi ada kriteria tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama adalah wala yarkun, yaitu orang yang tidak pernah meruqyah. Artinya adalah membuat mantra-mantra, jambi-jambi, doa-doa. Ini sebenarnya istilah yang sifatnya umum ya. Jadi ruqyah ini mungkin bisa diberi makna mantra. Nah, bisa diberi pengertian jambi-jambi, doa-doa. Nah, yang dimaksud di sini adalah ruqyah ghairu syariah yang tidak disyariatkan.
Sedangkan ruqyah syariah, ruqyah yang syar'i, maka itu justru diajarkan. Ya. Ruqyah syariah, contohnya adalah ketika kita mau makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sebenarnya meruqyah, supaya makanan dan minuman yang kita makan itu setan tidak ikut memakannya. Kemudian kalau kita mau tidur, supaya tidak terganggu dengan mimpi buruk, maka kita sebelumnya membaca 3 surat, Kulhu, wa Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas, kemudian Falak dan Anas, kemudian membaca ayat kursi, maka insya Allah dengan bacaan-bacaan itu kita akan tidak terganggu dengan mimpi-mimpi buruk. Nah ini adalah ruqyah yang diajarkan oleh Nabi, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Nah demikian pula halnya nanti ketika kita terganggu dengan gangguan syaitan, kalau tadi ayat kursi, maka kita bisa menambah dengan awal surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, dan akhir dari surat Al-Baqarah. Jadi 3 tempat itu. Tetapi kalau kita ingin menambah lagi dalam mengusir gangguan dari syaitan itu, maka kita membaca keseluruhan surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai terakhir. Karena rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Ini juga disebut dengan ruqyah. Nah, ruqyah tapi yang diajarkan atau yang disyariatkan. Yang terlarang itu adalah melakukan ruqyah yang ghairu syariah, yang tidak disyariatkan. Sebenarnya tidak disyariatkan itu bisa dari 2 sisi. Pertama, eh, tidak sesuai dengan anjuran Nabi ya, atau eh, artinya bacaan-bacaan yang tidak diajarkan. Tapi pada dasarnya seluruh ayat Al-Quran itu adalah bisa untuk ruqyah. Dari awal sampai akhir itu bisa. Ada ayat-ayat tertentu, ada surat-surat tertentu yang memang secara khusus memiliki fadilah. Hmm. Tapi secara umum, semua ayat Al-Quran itu adalah merupakan ruqyah. Nah, ketika kita menggunakan bacaan-bacaan yang tidak berasal dari agama ini, maka itu termasuk ruqyah ghairu syariah. Mungkin bacaan apalah gitu. Mantra-mantra yang tidak ada asalnya di dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi. Tapi ada juga kemungkinan kedua, ruqyah itu menyimpang dari tujuannya, dari sisi tujuan. Nah, tujuan melakukan ruqyah. Ya, misalnya ruqyah tapi tujuannya dalam rangka satu keburukan. Misalnya bacakan ruqyah, tujuannya mendoakan supaya orang untuk bercerai misalnya. Bacakan ruqyah, tapi tujuannya supaya untuk memikat lawan jenis. Itu adalah bacaan ruqyah yang tidak bisa dibenarkan. Jadi pertama dari materi ruqyah ini mestinya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu adalah dari si tujuan. Nah, karena akhir-akhir ini kan muncul orang-orang yang punya tujuan salah, ya, bahkan tujuan jahat dalam rangka melakukan ruqyah. Dia mengatasnamakan bacaan-bacaan agama, tapi tujuannya salah. Ya, sehingga muncul fenomena penyimpangan-penyimpangan yang kadang-kadang di atas namakan pesantren nih, atau pondok pesantren tapi mengajarkan ajaran-ajaran yang dari segi tujuan ruqyahnya keliru. Bacaannya mungkin sama, doanya sama, tapi tujuannya salah.
Belum lagi kemudian menambahkan satu kaifiat-kaifiat yang eksklusif lah gitu ya. Ini selama satu praktek-praktek ibadah tidak ada tuntunannya dari agama, dari Nabi, maka sepantasnya kemudian kita menolaknya. Ya, taruhlah baca zikir itu kan memang dianjurkan dalam agama. Dan baca zikirnya semuanya kira-kira banyak yang sama lah. Tetapi kemudian kalau menambahkan kafiat-kafiat tertentu yang sebenarnya tidak diajarkan, biasanya itulah pintu masuk. Pintu masuk. Ya, setan masuk, kesesatan itu masuk, itu dari situ. Ya. Apalagi kemudian seringkali orang tidak memiliki prioritas yang tepat dalam melaksanakan ibadah. Ya. Ada orang yang terlalu fokus kepada eh, hal-hal yang sifatnya eh, prioritas kedua, mengabaikan prioritas pertama. Jadi mestinya orang itu lebih merasa tenang, merasa khusyuk, meluangkan banyak waktu itu dalam sholat, bukan dalam duduk kemudian berzikir. Itu baik, tetapi mestinya sholat lebih diutamakan. Sehingga seringkali orang itu melakukan sholat seperlunya, bahkan terlalu cepat menghilangkan tumuk ninah, dalam rangka nanti setelah sholat kepingin zikir yang lama. Ini kan terbalik. Ya kalau memang pengen meluangkan lebih banyak waktu untuk ibadah, justru sholatnya harus dipanjangkan. Nah, kemudian juga kadang-kadang baca Al-Quran sering diabaikan lebih fokus kepada berzikir. Ya. Nah, saya kira urutan pertama itu sebaik-baik kalimat zikir itu adalah membaca Al-Quran dan berusaha memahami maknanya untuk mendapatkan petunjuk. Nah, sehingga memang disinilah kemudian kita mengenal berbagai eh, pondok pesantren yang punya tipologi yang berbeda-beda. Ini masyarakat juga perlu memahami. Atau secara umum lah, bukan pondok pesantren, tapi para dai atau para mubalik ya, itu memiliki fokus perhatian yang berbeda. Ya, kalau Imam Nawawi itu mengkategorikan dalam tiga bagian itu. Jadi ulama itu ada tiga bagian. Pertama mereka yang fokus kepada fikih, sehingga disebut ulama fuqaha, berbicara banyak tentang hukum-hukum, tentang ilmu, tentang kepahaman agama. Yang kedua itu mereka yang lebih kepada ahli hikmah yang pintar merangkai kata, kemudian menjadi pembicara yang memikat. Yang ketiga itu adalah mereka yang lebih kepada perhatian kepada masalah ibadah. Nah, saya kira ini tiga ini masing-masing punya punya nilainya, ya, punya nilainya penting sekali. Idealnya memang seorang dai memiliki kemampuan ketiga-tiganya. Nah, ini didorong dengan niat yang ikhlas, tujuan li'ilal kalimatillah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Nah, ini mudah-mudahan tidak menjadikan kita salah paham tentang ruqyah, ya. Jadi memang ruqyah ini mestinya proporsional. Apalagi kalau ruqyahnya kaitannya dengan jin, maka banyak sekali riwayat dari para ulama terdahulu sebenarnya mereka tidak begitu suka untuk melakukan ruqyah kepada orang lain. Kalau pada dirinya iya, tapi ke orang lain itu kurang. Bahkan mereka tidak mau eh, berinteraksi, apalagi punya niatan kepingin melihat jin. Nah, itu enggak ada seperti itu. Bahkan ada seorang ulama, Imam Syafi'i itu dia tidak mau menerima riwayat dari orang yang berkata pernah melihat jin. Nah, kenapa demikian? Karena beliau beralasan kalau dia bisa melihat jin,
Jangan-jangan ketika dia meriwayatkan sebuah hadis, itu dimeriwayatkan bukan dari manusia, tapi dia dapat dari jin. Nah, ini kan ya, ketegasan beliau seperti itu. Atau Imam Ahmad Ibnu Hambal ketika diminta untuk meruqyah orang yang kesurupan, nah, maka Imam Ahmad Ibnu Hambal tidak mau datang sendiri. Dia hanya menitipkan sandal. Ini sandal saya ini. Nanti gunakan untuk meruqyah, nanti katakan kepada jin itu, ini sandalnya Ahmad. Kalau kamu tidak mau pergi, maka akan kupukul dengan sandalnya Ahmad ini. Nah, terancamnya dengan begitu, ternyata jin itu juga bisa pergi itu ya. Wanita ini sembuh, wanita ini keluarga dari khalifah waktu itu. Jadi ternyata para ulama terdahulu mereka memang tidak begitu tertarik untuk menekuni ruqyah ini sebagai satu kegiatan rutin, artinya mengusir jin, memberi jampi-jampi, ya, itu sama sekali jauh dari itu. Ya, kalau itu kemudian merupakan bagian yang sesekali dibutuhkan, maka itu bukan merupakan aktivitas rutin yang mereka lakukan. Mereka lebih punya perhatian besar dalam rangka mengajar umat ini memahami akidah yang benar, memahami syariat yang benar gitu ya. Bagaimana tentang kaifiatnya sholat, kaifiatnya wudu, muamalah, kemudian bagaimana fikih siasah dan sebagainya. Itu yang mereka jadikan perhatian besar. Walayastarkun, dan demikian juga orang yang meminta diruqyah. Nah, jadi yang minta jambi-jambi tadi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau tadi dukun, yang kedua yang datang ke dukun. Yang ketiga adalah tukang ramal. Tatoyur itu artinya adalah mengundi nasib, meramal nasib dengan menggunakan burung. Itu adalah merupakan kebiasaan pada zaman jahiliyah. Tapi ini secara prinsipal ya. Artinya ya sifatnya umum, segala bentuk dalam bentuk ramalan-ramalan itu merupakan larangan dari agama. Karena nanti akan menyebabkan orang itu tidak lagi bisa berpikir logis ya. Ya. Yang namanya ikhtiar itu kan harus bisa dipertimbangkan secara logika dan secara matematis diperhitungkan. Bahwa akhirnya tidak sesuai dengan logika dan matematika itu, yaitu wajar-wajar saja, itu adalah kuasa Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini sebenarnya sifat yang keempat ini merupakan kesimpulan dari 1, 2, 3 tadi itu. Jadi orang yang tidak menjadi dukun, yang tidak merdukun, yang tidak percaya kepada ramalan nasib, itu adalah orang yang tawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakalu, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Maka seketika berdirilah Ukasyah Ibnu Muhsan. Ukasyah, jadi kafnya itu ada tasdidnya. Ukasyah Ibnu Muhsan, dia berkata, Ud'ullaha ayaj'alani minhum. Mintakanlah kepada Allah supaya saya termasuk dari orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab tadi. Faqala, maka Rasulullah berkata, anta minhum, engkau bersama dengan mereka. Tsumma marojulun, kemudian berdirilah seorang laki-laki yang lain. Faqala udnullaha ayaj'alani minhum. Mintakanlah kepada Allah untuk menjadikan aku bagian dari mereka. Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Maka Rasul mengatakan, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Jadi memang perkara kebaikan itu sebaiknya orang bersegera
bukan menunggu-nunggu, cepet-cepetan, karena kesempatan kadang-kadang hanya datang sesaat. Ini peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengambil peluang itu segera. Jangan ditunda-tunda lagi. Walaupun hanya sekedar meminta doa atau kita berdoa kepada Allah, maka kita juga memiliki berusaha untuk mengambil kesempatan yang awal ya. Jangan kemudian kita menunda waktu, nanti sajalah gitu ya. Nah, selama kesempatan itu ada, maka kita lakukan. Inilah sebuah riwayat Rasulullah yang menjelaskan tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan gambaran umum tentang peristiwa hari kiamat, sekaligus juga memberikan kepada kita satu motivasi supaya kita bertawakal kepada Allah dan menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mencederai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.